perkenalkan, nama saya Elidon Panjitan, NIM 1031811002, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan geologi di Cikungan Salawati di PT Petrosino Papua yang beralamatkan di Kasim Marine Terminal, Papua Barat Sorong, Provinsi Papua Barat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu geologi regional. Cikungan Salawati masih tergolong sebagai suatu cikungan sedimentasi yang relatif muda karena terbentuknya baru pada kala Misionen Tengah dan cikungannya mengalami penurunan yang sangat intensif pada kala Pliocene hingga Pleistocene yang diasumsikan sebagai akibat dari akhirnya pergerakan sesar mendatar Sorong. Selanjutnya yaitu tatanan tektonik Cikungan Salawati Papua. Lempeng benua Indo-Australia yang bergerak ke utara sebagai Pacific Margin bertemu dengan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat sejak kala Miocene Tengah yang diasumsikan telah mengakibatkan berkembangnya sesar mendatar Sinitera Sorong. Adanya interaksi antara pergerakan lempeng Australia dan lempeng Samudra Pasifik ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan mendatar Sorong yang diduga juga sebagai penyebab terbentuknya Cikungan Salawati. Selanjutnya yaitu tatanan stratigrafi Cikungan Salawati Papua. Cikungan Salawati Papua termasuk di dalam formasi Case. Setelah pengendapan formasi Sirga, kemudian disusul terjadinya fase transgresi mulai akhir kala Oligocene akhir, di mana muka air laut kembali naik dan menggenangi wilayah Cikungan Salawati. Pada fase transgresi diendapkan secara tidak selaras, seperti batu lempung gampingan, batu gempung paparan, dan batu gemping terumbu formasi Case. Selanjutnya yang kedua yaitu kerangka struktur Cikungan Salawati Papua. Elemen struktur utama Cikungan Salawati Papua adalah sesar Sorong, di mana sesar ini merupakan sesar mendatar kanan yang aktif sejak Pliocene awal. Kondisi struktur cikungan pada masa sekarang didominasi oleh sesar-sesar normal yang berarah NNE SSW sebagai konjugasi dari sesar Sorong. Pergerakan ini telah mengaktifkan kembali sesar normal purba yang terbentuk akibat rifting pada Paleozoik akhir Mesozoik, seperti sesar Cendrawasih menjadi sesar mendatar kanan Atlantik yang dikemukakan oleh Satyana pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu evolusi Cikungan Salawati Papua. Mengenai evolusi cikungan struktur, geokimia, paleografis, case, dan sedimentologi disimpulkan bahwa Cikungan Salawati telah mengalami perubahan arah dari yang berarah selatan selama Paleozoik hingga Pliocene awal menjadi berarah utara sejak Pliocene akhir. Perubahan arah ini berhubungan dengan aktivitas tektonik Sorong berada di Cikungan Salawati. Untuk selanjutnya yaitu evolusi dan perkembangan tahap karbonat Case. Perkembangan formasi Case dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang tahap pertama itu tahap paparan karbonat, yang kedua itu yang meliputi build-up karbonat, tahap ketiga yang meliputi build-up karbonat yang berelief. Selanjutnya yaitu fasies karbonat Case. Pada tahun 2003, Satyana melakukan identifikasi fasies karbonat Case berdasarkan kehadiran fosil dan ukuran cangkang atau mikrofasies. Sekurang-kurangnya didapat 5 pembagian fasies, yaitu Patsref sepanjang tinggar air, Lakonmut atau Rifmut, terumbu sepanjang punggungan Salawati, dan Petsref sepanjang Waliobeng. Selanjutnya yang ketiga yaitu Petroleum Sistem Cikungan Salawati Papua. Batuan sumber daerah Cikungan Salawati berasal dari batu lempung, serpi formasi Classified, batu gamping pada formasi Case, dan batu lempung, dan ada juga serpi pada formasi Kelamasan awal. Formasi yang diperhitungkan akan menghasilkan hidrokarbon adalah formasi Case. Mungkin itulah sekian presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.